Rusia bersiap gempur Inggris. Putin perintahkan militer lakukan ini. Serangan demi serangan sampai saat ini masih dilakukan militer Rusia di wilayah Ukraina sejak dilakukan invasi pada Kamis 24 Februari 2022 lalu. Bahkan Ukraina memperkirakan 20.000 orang tewas dalam perang dua negara tersebut. Selain itu juga ada lebih dari 10 juta orang harus telan pil pahit karena meninggalkan rumah mereka. Namun pada Sabtu 2 Maret 2022, Ukraina mengatakan bahwa akhirnya pihak mereka telah mendapatkan kembali kendali atas wilayah Kyiv. Hal itu dipastikan setelah banyak pasukan Rusia mulai mundur dari sekitar ibu kota dan kota Chernihiv. Kini Rusia tampaknya berfokus pada wilayah Ukraina Timur dan Selatan karena telah menguasai sebagian besar wilayah. Rusia memprioritaskan taktik yang berbeda, yakni mundur ke timur dan selatan, kata penasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak di media sosial. Tanpa senjata berat, kami tidak akan bisa mengusir Rusia, katanya. Meski gembar-gembor tak dibantu oleh negara manapun, baru-baru ini terdapat fakta mengejutkan mengenai ikut campurnya NATO dan Inggris secara langsung. Melansir dari Intisari Online, ternyata Inggris bersama dengan negara-negara NATO lainnya telah memberikan bantuan militer penting kepada pasukan Ukraina. Bahkan lebih mengejutkan, baru-baru ini di tengah konferensi pendukung, Inggris menjanjikan pasokan senjata tambahan dan lebih mematikan ke Ukraina. Mendengar ikut campurnya negara barat urusannya dengan Ukraina, Rusia kini bersiap membalas dengan mengancam konsekuensi yang mengerikan. Melansir dari TASS, Duta Besar Rusia untuk Inggris Andrei Kevin mengatakan bahwa jika artileri jarak jauh Inggris dan senjata anti kapal diberikan oleh Kyiv, karena itu, alutsista berbendera Inggris itu disebut oleh mereka akan menjadi target yang sah bagi tentara Rusia. Semua pasokan senjata tidak stabil, terutama yang disebutkan oleh Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace, katanya, melansir The Eurasian Times pada Sabtu 2 Maret 2022. Mereka memperburuk situasi, membuatnya semakin berdarah. Rupanya itu adalah senjata baru dengan presisi tinggi. Secara alami, angkatan bersenjata kami akan melihat mereka sebagai target yang sah jika pasukan itu melewati perbatasan Ukraina. Diketahui ternyata balasan tersebut terjadi hanya 2 hari setelah Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengumumkan negara-negara barat telah setuju untuk memasok kendaraan lapis baja dan artileri jarak jauh ke Ukraina. Bahkan ia menyebut akan lebih banyak bantuan mematikan yang masuk ke Ukraina. Tetapi itu tidak akan mencakup tank atau senjata lain yang lebih mematikan yang diminta oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Wallace mengklaim bahwa Ukraina membutuhkan artileri jarak jauh untuk melawan serangan Rusia di kota-kotanya, seperti Mariupol di selatan. Perjanjian untuk mengirimkan artileri, peluru dan kendaraan lapis baja merupakan langkah maju dari persenjataan defensif yang disediakan sebelumnya menurut anggota NATO. Pemerintah Barat telah waspada mengirim persenjataan ofensif khususnya jet tempur karena takut secara tidak sengaja memperparah Rusia yang bersenjata nuklir dan mengundang pembalasan. Untuk alasan yang sama, Inggris dan negara-negara NATO lainnya menolak untuk memberlakukan zona larang terbang di atas Ukraina. Kini Rusia mengancam untuk menyerang pasokan Inggris, seperti pada saat sistem rudal portable paling canggih Inggris, Starstreak, dilaporkan menembak jatuh sebuah helikopter Mi-28N Rusia di medan perang Ukraina dalam penggunaan pertama kalinya. Diplomat Rusia itu juga mengomentari interpretasi Inggris yang salah atas tindakan militer di Ukraina, kata laporan TASS. Resepsi pemerintah Inggris tampaknya mirip dengan gambar yang terlihat dari tempat penampungan Zelensky. Ide-ide tersebut menjadi dasar untuk keputusan dan pernyataan yang pada kenyataannya bertentangan dengan kenyataan. Gagasan bahwa lebih banyak senjata harus dipasok ke Ukraina, bahwa itu akan menjadi pengubah permainan, bahwa tidak perlu negosiasi dalam hal ini, titik katanya. Selain itu, pada 24 Maret, Inggris mengumumkan keputusan untuk mengirim 6.000 rudal anti-tank dan high eksplosif, bahkan 25 juta euro dalam bentuk dukungan keuangan untuk militer Ukraina. Ini membawa jumlah total bantuan mematikan defensif yang dikirimkan ke lebih dari 10.000 rudal pada hari itu. Langkah ini pun dianggap berlebihan hingga bisa menimbulkan perang dengan skala yang lebih besar, bahkan bisa memicu perang dunia ketiga. Namun ini bukan pertama kalinya Rusia mengancam serangan bersenjata atas pasokan. Sebelumnya pada bulan Maret, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov telah memperingatkan bahwa Rusia akan menyerang jalur pasokan senjata dari negara-negara barat. Kami memperingatkan Amerika Serikat bahwa pasokan senjata yang diatur dari sejumlah negara bukan hanya langkah berbahaya, itu adalah langkah yang mengubah konvoi ini menjadi target yang sah, kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov kepada televisi pemerintah pada Sabtu. Ukraina mengatakan bahwa akhirnya pihak mereka telah mendapatkan kembali kendali atas wilayah Kyiv. Hal itu dipastikan setelah banyak pasukan Rusia mulai mundur dari sekitar ibu kota dan kota Chernihiv.
Kini Rusia tampaknya berfokus pada wilayah Ukraina Timur dan Selatan karena telah menguasai sebagian besar wilayah. Rusia memprioritaskan taktik yang berbeda, yakni mundur ke timur dan selatan, kata penasihat Presiden Ukraina Mykhailo Podolyak di media sosial. Tanpa senjata berat, kami tidak akan bisa mengusir Rusia, katanya. Meski gembar-gembor tak dibantu oleh negara manapun, baru-baru ini terdapat fakta mengejutkan mengenai ikut campurnya NATO dan Inggris secara langsung. Melansir dari Intisari Online, ternyata Inggris bersama dengan negara-negara NATO lainnya telah memberikan bantuan militer penting kepada pasukan Ukraina. Bahkan lebih mengejutkan, baru-baru ini di tengah konferensi pendukung, Inggris menjanjikan pasokan senjata tambahan dan lebih mematikan ke Ukraina. Mendengar ikut campurnya negara barat urusannya dengan Ukraina, Rusia kini bersiap membalas dengan mengancam konsekuensi yang mengerikan. Melansir dari TASS, Duta Besar Rusia untuk Inggris Andrei Kevin mengatakan bahwa jika artileri jarak jauh Inggris dan senjata anti kapal diberikan oleh Kiev. Karena itu, alutsista berbendera Inggris itu disebut oleh mereka akan menjadi target yang sah bagi tentara Rusia. Semua pasokan senjata tidak stabil, terutama yang disebutkan oleh Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace, katanya, melansir The Eurasian Times pada Sabtu 2 Maret 2022. Mereka memperburuk situasi, membuatnya semakin berdarah. Rupanya itu adalah senjata baru dengan presisi tinggi. Secara alami, angkatan bersenjata kami akan melihat mereka sebagai target yang sah jika pasokan itu melewati perbatasan Ukraina. Diketahui ternyata balasan tersebut terjadi hanya 2 hari setelah Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengumumkan negara-negara barat telah setuju untuk memasok kendaraan lapis baja dan artileri jarak jauh ke Ukraina. Bahkan ia menyebut akan lebih banyak bantuan mematikan yang masuk ke Ukraina. Tetapi itu tidak akan mencakup tank atau senjata lain yang lebih mematikan yang diminta oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Wallace mengklaim bahwa Ukraina membutuhkan artileri jarak jauh untuk melawan serangan Rusia di kota-kotanya, seperti Mariupol di selatan. Perjanjian untuk mengirimkan artileri, peluru dan kendaraan lapis baja merupakan langkah maju dari persenjataan defensif yang disediakan sebelumnya menurut anggota NATO. Pemerintah barat telah waspada mengirim persenjataan ofensif khususnya jet tempur karena takut secara tidak sengaja memperparah Rusia yang bersenjata nuklir dan mengundang pembalasan. Untuk alasan yang sama, Inggris dan negara-negara NATO lainnya menolak untuk memberlakukan zona larang terbang di atas Ukraina. Kini Rusia mengancam untuk menyerang pasokan Inggris, seperti pada saat sistem rudal portable paling canggih Inggris, Starstreak, dilaporkan menembak jatuh sebuah helikopter Mi-28N Rusia di medan perang Ukraina dalam penggunaan pertama kalinya. Diplomat Rusia itu juga mengomentari interpretasi Inggris yang salah atas tindakan militer di Ukraina, kata laporan TASS. Resepsi pemerintah Inggris tampaknya mirip dengan gambar yang terlihat dari tempat penampungan Zelensky. Ide-ide tersebut menjadi dasar untuk keputusan dan pernyataan yang pada kenyataannya bertentangan dengan kenyataan. Gagasan bahwa lebih banyak senjata harus dipasok ke Ukraina, bahwa itu akan menjadi pengubah permainan, bahwa tidak perlu negosiasi dalam hal ini, titik katanya. Selain itu, pada 24 Maret, Inggris mengumumkan keputusan untuk mengirim 6.000 rudal anti-tank dan hack eksplosif, bahkan 25 juta euro dalam bentuk dukungan keuangan untuk militer Ukraina.